wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na fawzaka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Raditu billahi rabban bil islam dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bi zidni ilman wa rizqan fahman. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah kang Allah hormati para sepuh Bapak Sarono kalian Pak Tekno, Kang Nati, Kang Hajir, Kang Ahyar, Kang Lentunipun, Kang Joko, lan rencang-rencang sedulur-sedulur sedaya Allah sayangi dan Allah kangeni. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita kumpul lagi dengan suasana yang meriah, komplit ini. Ada terbang, ada orjen, ada tembang. Mau urungke Pak Sarono ini koyo langsung pindah ning Astana. Jadi nuansanya ini mewah. Oh, Pak Sarono jadi tembang Jawa kuwi sangat indah. Ketika ditembangkan dengan suara yang indah, didengarkan dengan keindahan juga. Nuansa kemewahan itu langsung kebayang zaman nalika semono dirungokke para wali-wali, dirungokke para apa namanya ya pemerintah lurah Sultan Patah, Sultan yang wali tidak sekedar wali songo, sak rajane pun wali gitu kan, istimewa. Jadi kemewahan itu tiba-tiba tergambar pada waktu itu. Ini Jil, ini sih usul lahir itu, dicai semangat kan? Sing usul di, semangat. Di, ini janji main cerita tentang kelahiran dia. Oh, coba kau cerita apa sih gue? Jajal cerita. Istilah sing lahir ini loh. Hah? Orang makan? Wah, ya sudah lahir dulu. Nyungsang itu dibalik meneng ya, pas itu lahir. Nah, teman-teman sekalian, jadi kita sinau bareng hari ini sangat spesial, artinya kita ada banyak ilmu yang didapat dari ahlinya, dari sumbernya. Dan kalau lahir dan mati dan kehidupan itu kan tuh, maksudnya itu artinya macopot itu kalau diterangkiri so entek kertas karo entek mic karo entek waktu bilang-bilang dino bulan yo sing entek karo poso barang karo tirakat barang nyinau ini kudu karo poso kudu ini nyinau. Kadang makanya ono sing sinau macopot malah meriah. Lha sing sinau sing gawe poso, sing sinau ora poso, itu meriah. Ono game.
Itu para pendahulu, para wali songo khususnya itu memang beliau itu ciri khasnya itu mengubah sesuatu atau menyesuaikan apa yang ada di hadapannya itu menjadi nuansa Islami sebagai sarana dakwah, sebagai sarana syiar, antara lain lewat tembang-tembang, lewat musik. Saya itu sing sinau karawitan ini malah beli-beli, malah dari ini S3 karawitan itu orang Belanda ini bener Pak? S3 karawitan itu Belanda, bener Pak? Di sini ada kan ya? Orang maksudnya di Indonesia ada S3-nya, oh banyak. Oh no S3 karawitan itu londo, jadi orang sing sekolah ini kota sampai S3 ada. Jadi Cina Barat luar biasa. Sing sinau ajarannya Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijogo malah ngomong londo, meri ya. Dengan kita sinau besok boleh ini, jadi coba di download ya ilmu-ilmunya ini kan posisi surat pak sinau nih. Saya mencoba melihat dari perspektif Mijil ini dengan perspektif keislaman yang saya ketahui itu dari kelahiran. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, kalau sebenarnya juga tidak jauh dari Wali Songo ya, artinya Mijil itu kalau menurut Sunan Gunung Jati itu erat kaitannya dengan ruang, waktu, dan keadaan. Nanti, maksudnya gimana? Jadi manusia itu terkait tiga ketika dia dilahirkan. Jadi ono sing lahir ini pas Gunung Bidos, Krakatau, wah ini akan jadi orang besar, kadang-kadang di pas-pas gitu. Ngomong begini kadang nggak ditemenin. Mbahnya lahir kapan? Pokoknya aku lahir ini pas londo ini koyak-koyak neng stasiun kono doyani londo tahun kapan? Kadang-kadang itu dengar orang dulu tidak apa namanya, kadang-kadang tidak tahu kapan. Nah, ruang, waktu, dan keadaan artinya apa? Waktunya itu pas apa? Ini kadang-kadang kita di Jawa itu terus akhirnya di ngerteni wetone layarku apa kemis lagi, umur bopon, apa lahir waktu jam piro lahir awan kok begini. Orang Jawa itu teliti sekali. Oh, nek wis ngono kadang-kadang ditakoni nek iki bidane sapa. Dokternya sapa pas lahiran gitu kan maksudnya. Lewat tangan siapa? Karena dalam Islam itu yang pertama kali memegang jabang bayi itu disunahkan itu orang yang akhlaknya baik. Dianjurkan. Nggak harus, saya ini dokter-dokter yang orang Islam dan oleh ahli dan dari sini bojoku dewi gitu. Aku lahiran nih Gon. Apa? Jadi tak orang sebut merek ya. Rumah sakit A, dokternya muslim. Ini kok orangnya berhari-hari tak mati ya Mas? Tapi terus kemarin sempat ada isi tapi nggak jadi, pending. Ya tapi ya tetap prosesnya sama. Di rumah sakit B yang itu dokternya Nasoro dan perempuan itu gelalah kok marinya cepat. Coro sesar kan harus dibedah.
sama-sama dibedah. Satu dibedah keluarin bayi, dua dibedah keluarin jabang bayi yang tidak jadi. Jadi sama-sama sakitnya, tapi karena harus dikeluarkan kotoran. Nah itu kadang-kadang kita tidak memperhatikan itu. Karena ada hadis Rasulullah itu mengatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan itu ketika dia disentuh oleh setan, dia menangis. Nangis ini karena ono bawa dunia, setan-setan itu menyentuh bayi. Ada bahasa yang mengatakan menusuk perutnya, setan menusuk perutnya. Terus nangis. Jadi ini orang bayi orang nangis, bayi setan ramani, ini mati wong tua. Orang nangis juga nangis. Bisa jadi malah anti setan gitu. Setan nanggung nyedak. Bayi orang belum nangis sih malah dinangis-nangis gitu. Terus ketika lahir sunnah adzan dengan cara diadani baca al-ikhlas komat dengan diri. Karena apa? Itu tadi, karena itu mengingatkan bahwa kita lahir di dunia itu ada misi, diciptakan ramah sosial. Ulu mauludin yuladu ala fitrah, dilahirkan suci dan kita menjadi siapa itu ya, jadi Nasrani, Majusi, Yahudi, yaitu pengaruh orang tua kita dan kesepakatan semua diciptakan suci. Artinya kesucian itu harus dijaga, diawali dengan tadi diadani dipegang oleh orang yang soleh gitu. Terus disunahkan lagi nanti di tahnik itu dikasih kurma biasanya yang tahnik orang soleh gitu, ulama misalnya. Kalau kamu punya anak gitu dan disuan-suan ke ulama-ulama untuk dikasih, dia nanti akan ngunyah sebentar dengan mulutnya si Pak Yai tadi, terus dimasukkan ke mulutnya, digosokkan ke langit-langit mulutnya. Ben apa? Dia ben cerdas, ben ketularan tafaulan barokah. Terus disunahkan juga gosok-gosok kepala, baca inna anzalna fil lailatul qadr wa ma adraka ma ben apa ben gedene ora zina. Diusap-usap hiburan ini kalau maca al-qadr. Ada yang mengatakan kalau dibacakan itu nanti besarnya dia terhindar dari dosa zina. Nah, sing aku ya sing gede, ya cilik-cilik kan ya motor, macam-macam kadang. Minum sabun barang gini. Jadi posisi orang tua itu. Jadi gitu. Ini Pak, ini sing jelasnya kudune Kang Nadi soalnya barusan melaksanakan rentetan itu lah. Jadi sangat-sangat banyak sekali di proses-proses itu. Sampai nanti ke 7 hari itu disunahkan akikah. Ada yang mengatakan disunahkan juga 7-8 hari itu dikhitan juga. Akikah iki nek lanang loro nek wedok siji. Lah nek pula aku Pak banci yo. Apa yo cilik po ngaruh. Jadi itu untuk menjaga kesucian terus. Karena apa? Karena nanti anak itu akan menjadi orang yang orang tuanya itu sampai bisa mendapat syafaat. Artinya mendapat pertolongan kalau anak ini tumbuh sebagai anak yang soleh. Di akhiratnya bisa menolong. Makanya ulama yang mengatakan nek anak kok belum diakui
ketika oh esok gede ini dia tidak bisa jawab orang tuanya karena masih ada yang belum ditebus bahasanya. Jadi makanya kok ada pertanyaan anak mau beli merah apa keadaannya ngangel. Itu kadang proses-proses ini kadang di bedah, di introspeksi. Ini biar gak beda biar kan. Setelah diproduksi ini proses rawat jalannya biar. Di dunia setan diadani biar setannya lu murah kan. Oh, temen ini waktu jiwa bojone iki jiwa iki anu mau ya. Ya mau ya, ngerti tuh jiwa tuh. Kumpul bojone. Ngumpuli bojone lah. Pembuah istrinya itu kira-kira iki ndonga sik apa ora. Lali. Bojone iki setrum maneh iki wis bayar apa durung ngono pulsane. Ngomong langsung tubruk wae ora di. Lah itu karena apa? Itu tadi dalam Islam itu kita disuruh untuk selalu waspada terhadap kotoran-kotoran, baik kotoran dohir maupun batin. Batin ya dari nafs-nafs dan setan-setan, dohir ya dari ini jasa. Disunahkan pun wudhu sholat rakaat, wudhu segala macam, resik terus. Insya Allah nek bisa urut ngono anaknya insya Allah soleh. Logik Nabi itu lahir menurut riwayat bukan dari lubang farji atau kemaluan wanita. Ini masih Rabiul Awal lahir. Di Nabi itu lahir itu di atas, mohon maaf sedikit ya, di atas farji sedikit dan di bawah besar. Jadi di situ malaikat lah gitu. Kalau dalam riwayat kan dibidani oleh Sri Maryam, ada siapa lagi itu perempuan-perempuan yang utama lah dalam Islam itu ikut serta dalam proses itu. Jadi keluarnya kayak sesar kan di bawah besar dikit di atas farji itu. Terus menutup kembali. Jadi memang nabi-nabi seperti itu. Oleh Allah dijaga kesuciannya dari lahir. Nek dewe metu ya memang saka barang nggon metu uyuh kuwi kan lho. Makane ya wis wajar ya metu. Kobo ya. Ada di sesat ora, tapi bareng kuwi itu. Mampu uyuh dewe. Astagfirullah. Nah itu nabi-nabi itu istimewa. Nabi Adam orang wong tuane yo bisa. Nabi Isa karena bapaknya yo iso. Ngerti-ngerti ora butuh proses 9 bulan berproses. Nabi Muhammad seperti tadi. Dan beliau tumbuh di lingkungan yang dari kecil itu ditinggal oleh orang tua. Waktu lahir bapak sudah tidak ada, setelah lahir berapa tahun umur masih kecil ditinggal oleh ibunya. Jadi memang lahir soal proses tadi ada orang tua, tapi besar tidak ada orang tua. Tumbuh dengan kakeknya, dengan pamannya. Itu kita coba belajar lewat sirah-sirah ya. Nah kembali ke tema ngijil ini. Biar ini aku kedawat-dawat rawuh ya. Jadi ada ulama yang mengatakan, jadi ini proses manusia itu ketika dia menuju kesempurnaan itu haji mabrur. Jadi kita berhaji di tanah suci untuk kita diridhoi,
haji mabrur. Artinya kita pulang menjadi pribadi yang lebih baik, lebih soleh, lebih bertakwa kan. Nah, sebelum kita ke dunia, itu kita mengalami hampir sama seperti itu. Kapan? Ketika kita masih jadi sperma. Kalau iso ngono bi Mas. Sperma iki ono jutaan. Mbok toke mungkin di jumlahnya akeh pokoknya. Itu ketika masuk ke membuahi itu ada jutaan itu. Kayak tawaf. Lagi sing mabrur sapa? Yo kowe. Lahir. Akhirnya sing ora lahir kanca-kancamu kuwi sing mbok kendangi. Sing renang karo kowe sperma iki ning ndi yo kuwi ora mabrur. Kakak. Sing mabrur ya awake dhewe mabrur. Karena akhirnya sukses gitu manusia. Perjuangannya luar biasa lebih renang segala macam ora dadi wis dadi kawadarane kuangel. Jadi kita ini sebenarnya sudah melewati perjuangan yang luar biasa, cuma kita ini kan karena Gusti Allah kuwi saking sayang kaya awake dhewe, kita itu kenangan-kenangan yang buruk-buruk itu dilaleki wae. Ya, gulingan kowe biyen misale berenang di sepir mau mesti di mau. Jadi itu pada ulama yang mengatakan bahwa kita ini seperti haji mabrur di sini. Jadi manusia seutuhnya karena melewati proses yang begitu kompleksnya, menyisihkan banyak sekali jutaan yang seperti kita yang keluar itu. Terus ngantri meneh nek alam terus balik. Nah sebelum kita lahir itu juga di alam sudah berjanji pada Allah bahwa alas tubiru bikum bala berjanji bahwa aku ini kudu sebab sebagai Tuhan sopo aku Gusti Allah iya saya berjanji akan menjaga ketika lahir. Jadi awal manusia itu harus tahu Tuhannya. Ala wajibu al-insan ma'rifatullah ta'ala. Awal yang wajib bagi manusia itu mengenal siapa Tuhan. Karena dia janji. Begitu dia lahir, pendidikan orang tua ajar anak disunat. Menganen 7 tahun sholat wajib sholat. Belum biasa kok wis menjak 10 tahun orang gelem sholat dipukul, suruh pukul memang pukul sebagai tarbiyah bukan terus di sepeda. Dipukul sebelum umur 10 tahun tidak sholat, tidak melakukan kewajiban dipukul untuk ben sembahyang. Soalnya kok nek wis muncul saka kuwi dileke angel. Pendidikan akal manusia kuwi lewat sekolah SD, SMP, SMA, kuliah kuwi ngetekke pirang-pirang beras karo pirang-pirang biaya. Iki nggo gedhekke akal, ilmu akal akhirnya mau dadi duwe gelar-gelar profesor doktor segala macam. Kuwi nggo konsumsi akal, tapi pendidikan rohaniah kayak rohaniah itu sulit. Karena yang diperangi apa? Nafsu, syahwat dan sebagainya. Syahwat kira apa di sekolah kayak, wis pinter dhewe. Anak kok jake terus berlahir, ora dilike salah bener, umur 10 tahun wis bingung bisa. Wong ono anak cilik, dia tahu viral itu udah tutut. Umur itu lewat 4 tahun lebih udah tutut, dia ngomongane iki hal-hal wong tuwa yo. Jadi kewajiban orang tua itu pada anak yang mendidik, memberi. Nah kaitannya dengan uang dan waktu tadi itu proses
di situ. Proses tumbuh kembang anak, pendidikan. Ruangnya itu di mana dia tumbuh, artinya itu dia membekali akalnya, membekali rohaniahnya dengan pendidikan seperti apa. Waktu itu disesuaikan dengan kondisi umurnya. Umur dalam rohaniah ini beda kadang karo umur fisik. Nek umur rohaniah cah cilik iso tuwa. Maksudnya piye? Rohaniah itu erat kaitannya dengan ibadah-ibadah kewajiban terhadap hak-hak Allah itu ditunaikan. Nek kowe kok isih cilik, wis sadar aku butuh sholat, aku butuh menunaikan kewajibanku sebagai anak, taat orang tua dan sebagainya. Kowe dewasa, ngerti hukum-hukum, ngerti. Di salah satu bener sing di dalam bahasa fikih itu mumayyiz. Kamu dewasa meskipun kamu masih belasan tahun, meskipun kamu masih 22 tahun. Bahkan nek kowe wis mateng umur sakmono kadang bijak. Tapi nek wis umure tuwa, menjak 40, 50, 60 kok isih sakarepe dhewe anak-anak. Padahal lahirnya wis kuwi ya, tapi isih anak-anak karena dia tidak tahu misinya di dunia tadi lahir itu apa. Lahir kok ning donya kok malah durmo. Durmo ini Pak. Nandur molimo. Nandur molimo. Molimo itu mau maling, madat, madon, umreh. Wis ki main, wis ki molimo mabuk. Dan kadang kuwi bangga dengan itu tadi prestasinya. Aku mendem 5 bicara orang mabuk bro, 5 bicara mabuk bro, malah bangga, maksiat kok bangga ini. Karena tadi tumbuh dalam ruang tempat keadaan yang mungkin tidak ideal bagi dia, bagi si anak yang sudah tua ini. Tapi kalau umur jasad ya tadi orang tua ya lahirnya lebih dulu, ya pengalamannya banyak. Ya kalau akhlak sulit. Terus ruang dan waktunya itu disesuaikan oleh keadaan itu antara lain kamu itu belajar pada siapa. Itu mengenai menjadi aku. Ini anggap buaya transfer lah. Ada 3 itu belum menangkan itu. Belajar pada siapa? Soalnya orang iso kita belajar agama itu dewi itu iso. Sinau dewi rame guru di kafe-kafe ini dewi mesti kita cocok ini. Sesuai keadaan zaman itu cocok. Enggak dolanan berkonkurensi ya, tak dolan iya. Ini kadang-kadang karena di zaman sekarang itu banyak hal-hal yang dulu tidak ada, sekarang ada. Itu kan perlu bimbingan, perlu apalagi yang menyangkut hal-hal haram yang akhirnya jadi sandang pangan. Jebule wis digeluti ngono, jebule halal. Jebule mangan barang halal. Repot. Jadi racun-racun metengi padat pikiran membuat gelap. Metengi gue asosiasimu langsung nafkahi anak wong. Nah itu mungkin dari saya ya, kami saudara-saudara. Pokoknya kita bicaranya semakin hari semakin baik. Orang Rasulullah itu orang yang paling beruntung itu kalau yang setiap hari itu makin baik.
Bukan kita termasuk golongan-golongan yang dimaksud Rasulullah ya. Jadi kalau dalam Islam itu kenapa ada mati dia diambil sebagai salah satu ritual yang dilaksanakan karena memang ada filosofinya. Umur 4 bulan itu umur di mana jabang bayi itu ditiupkan roh. Sebelum 4 bulan masih berupa gumpalan-gumpalan, belum ada rohnya, ya wis berdetak. Itu masih berproses. Nah, ketika 4 bulan sudah mulai sempurna sebagai seperti mungkin tangannya sebagainya, sikile dan sebagainya. Nah, ketika roh ditiupkan itu juga di situ hidupnya itu sudah dicatatkan. Anak ini nanti menjadi orang beruntung, atau tidak beruntung, rezekinya bagaimana, jodohnya siapa, terus matinya, umurnya, artinya rekaman hidupnya itu ada di situ. Jadi takdirkan. Nah, makanya pada waktu usia-usia itu akhirnya kita berusaha, bahasanya nego langit. Bahasanya sih gampang dimengerti, nego. Biar apa? Ya kita mau yo nek anu yo sing istimewa nek ra yo aja elek banget nek ra yo wis pokoke sing apik itulah. Jadi selamatan itu dalam rangka tolak balak, as-shadaqatu daf'ul balak. Sedekah itu bisa menolak balak. Yang mengadakan acara tunggu bareng, tahlil, hitungan bareng-bareng berjamaah, nego. Biar nanti kisah hidupnya itu ditulis dengan indah. Balak-balak diangkat, balak orang tua, balak si jabang bayi. Nah, ketika sudah, ya kita ini tidak bisa tahu. Kira-kira seperti apa tidak tahu, tidak ada yang tahu seperti apa. Tapi itu bisa berubah. Sesuatu yang artinya ketetapan hidup itu bisa berubah. Yang tidak berubah, yang takdir-takdir yang ubram, yang mualaf itu, yang ketetapan-ketetapan bisa dirubah itu rezeki dan sebagainya. Kalau anak gue itu kan dia wis cetakan bagus, kadang cetakan kadang di bawah sidik kan, brand-brand apa semir-semir kadang-kadang kosmetik gitu. Cuma itu bisa berubah perjalanan kita ini, karena kita nggak tahu. Yang bisa berubah sama ya Allah sendiri yang berubah. Karena yang menulis juga beliau di Lauhul Mahfuz. Ada doa ya Siti Fatimah itu yang masuk itu, ya Allah, jika dalam kitab takdirmu, artinya di Lauhul Mahfuz tertulis saya ini menjadi orang yang beruntung, tolong ubah menjadi orang yang beruntung. Jadi tunggunya ini langsung nego tulisannya gitu. Jadi itu bagian dari rukun iman kan gitu. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua menyikapi? Jadi lebih baik kita tadi pertama banyak istighfar dan sholawat pertama. Istighfar untuk mohon ampun pada Allah, karena masih kita banyak lalainya. Sholawat untuk minta syafaat Rasulullah agar mendapat syafaat baik hidupnya atau sudah meninggalnya. Banyak-banyak istighfar dan sholawat, dan banyak-banyak itu tadi sedekah dan ulama. Diniati kalau
ada ulama itu kadang-kadang amalnya itu disodakokan kepada jabang bayinya. Jadi, aku niat sedekah, aku anakku, aku niat mulang itu kan mengajar baik-baiknya, pokoknya yang baik pahalanya saya serahkan pada anak saya. Jadi Kediri wis manggul pahala. Lah iso manggul rodok akeh ngono kan bapaknya kudu apik sih, soleh sih, bapaknya sangune sithik ya rodok kangelan, akhirnya ya kudu disifari sih. Di rodok elong beban yang apa namanya kita lalai-lalai itu. Jadi saya kira itu yang penting kita mau diselamati apa namanya 7 hari itu tidak masalah. 7 hari ya kalau 7 hari 7 mitoni nanti misalnya atau ditambah lagi tidak masalah. Nah, tadi kita semakin banyak bersedekah, insya Allah bala-bala diangkat. Dan doa orang banyak itu insya Allah mustajab gitu kan. Nah, saya cukupkan. Kapan sambung lagi dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.